Jika dia mengetahui seperti itu, dia tetap berteman kepadamu. Itulah teman sejati. Walaysa dzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Al-halimil jannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-146. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi aibika alimun. Tidak ada teman sejati kecuali teman yang mana dia mengetahui kejelekanmu, dia mengetahui kelemahanmu, dia mengetahui cacat-cacatmu. Ketika maula kal karim, dan itu tiada lain kecuali Tuhanmu yang maha dermawan. Manusia sifat dasarnya jika mempunyai teman yang tidak baik, cacat, menyakiti hatinya, dia tinggalkan. Ngapain berteman seperti itu? Kalau diharapkan teman tersebut mempunyai manfaat terhadap dirinya, ya ditemani. Kalau malah menyusahkan, ya tinggalkan. Itulah manusia. Jadi yang punya sifat seperti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang berhak kita temani, jadikan teman sejati hanya Tuhan saja. Wa idza limtanahu laisa laka sahibun illa maulaka fa'arif haqiqata subhatahu. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya yang bisa dijadikan teman sejati hanya Tuhan, maka kita harus mengetahui hakikatnya berteman hanya dengan dia. Walzam adaba fid dzahir wa adaba wa batinika. Dan seharusnya kita melazimkan adab baik secara zahir dan batin hanya kepadanya. Wastahi minhu ayyaraka wa hina nahaka. Dan seharusnya kita malu tatkala kita dilarang suatu hal, awayaf gituka haitsu amaraka. Dan seharusnya jika kita malu jika dia kehilangan kita tatkala dia memerintahkan kita, tatkala kita diperintah sesuatu ternyata tidak melaksanakannya. Karena itu dalam hadis disebutkan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya sifat malu. Qalu inna nastahyi walhamdulillahi. Qala lahum al haya'u minallahi haqqal haya antahfadhar ra'sa wa mahawa. Para sahabat bertanya, kami alhamdulillah Nabi sudah punya sifat malu. Nabi bersabda kepada mereka, al haya'u minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah itu sebenar-benarnya malu. Bagaimana caranya? Antahfadhar ra'sa wa mahawa, supaya menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Jadi menjaga panca indera kita, maksudnya karena kepala mempunyai mata untuk melihat, mempunyai hidung untuk mencium, mempunyai mulut untuk ngomong, mempunyai telinga untuk mendengarkan. Yang satunya mempunyai otak untuk berpikir. 5 hal. Otak untuk merasakan sesuatu, saraf yang pusatnya dari otak. Jadi panca indera kita harus terjaga semuanya. Itu yang dinamakan sebenar-benarnya malu. Wal batna wa mawa'a, dan mencegah perut dari dan yang apa dikandungnya, dimakan makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang masuk
di dalam kita harus juga terjaga. Kita malu kepada Tuhan jika ada makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita tidak diperkenankan olehnya. Watadkuro al-qabra wal bila, dan kita mengingat kubur dan apa yang akan terjadi di dalamnya. Bukan cuma mengingat, tetapi bagi orang sufi, kubur itu bukan cuma mengingat, tapi harus dibuktikan ketika di dunia, dirasakan alam kubur ketika di dunia. Karena itu dalam hadis seperti bagian sebelumnya dikatakan mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum dimatikan. Lah metodologi supaya kita bisa mati sebelum dimatikan harus ada gurunya. Guru itulah yang dinamakan waliyan mursida di dalam surat Al-Kahfi ayat 16 kalau tidak salah ya. Dan metodologi untuk bisa melaksanakan mutu qabla amta mutu, mati sebelum dimatikan, itu diajarkan, dipraktekkan, dibimbing oleh guru di Thariqah Al-Mahdiyah Nusantara. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang bisa melakukan seperti itu, maka sungguh dia telah bisa mempunyai sifat malu yang sebenar-benarnya, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaibul ladzi yadumu lakahu alladzi yasibuka wa alimum bi'ibika la'ana dzalika da'in lis-salamah minat taklif war riya wa tasannu. Wa laysa dzalika ila maulakal alim bi khafayaka al-muti ala al-matla'i ala sirrika wa ala niyatika. In asaitau sataraka wa ini tadarta ilahi qabila udroka. Jadi temannya sesungguhnya yang bisa dijadikan teman selamanya itu yang selalu bisa menemani kita dalam susah senang. Gimana itu? Wahwa alladzi yashabuka wa huwa alimun bi aibika, yaitu yang selalu mau menemani kita tatkala kita mempunyai kelemahan, mempunyai sifat tidak baik, mempunyai cacat, mempunyai kekurangan-kekurangan. Li'anna dzalika da'in lis-salamah taklif ar-riya wa tasannu. Karena itu teman yang seperti itu akan mengajak kita, menarik kita supaya selamat, tidak memaksakan kita, menyelamatkan kita dari sifat mereka berteman kepada kita, bukan memaksakan diri untuk berteman, dan berteman kepada kita bukan karena riya, pamer, mempunyai tujuan sesuatu hal, dan sebagai teman kepada dia bukan tasanuk, bukan dibuat-buat, tetapi teman sejati yang sesungguhnya. Itu tiada manusia seperti itu illa maulakal alimu bi khafaya, kecuali zat yang maha mengetahui dengan rahasia-rahasia, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan kita. Dan al-muttali'u ala sirrika wa alaniyaka, dia mengetahui kita baik dalam keadaan kita terang-terangan atau kita rahasiakan. Jika kita bermaksiat, menentang apa yang diperintahkan kepadanya, sataroka, dia akan menutupi kesalahan kita, kekurangan kita. Wa ini tadarta ilaiko bila adraka, tatkala kita berbuat alasan, dia akan menerima alasan kita.
Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan sebelumnya, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin, membeli dirinya dan harta bendanya, diberi dikasih imbalan surga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.